Saya Desi dengan latar belakang okupasi terapis dan mahasiswa teknik biomedi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Saya akan memberikan edukasi latihan mengenai gerakan-gerakan yang dapat dilakukan di rumah bagi yang mengalami keterbatasan gerak pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Pada kasus ini, keterbatasan gerak pada anggota gerak tubuh atas dan bawah itu disebabkan karena gangguan kelumpuhan pada otak dan penyakit degeneratif. Alat atau media yang digunakan untuk latihan di rumah yaitu seperti botol, gelas, atau karet, atau hal yang ada di rumah yang bisa digunakan untuk melatih gerakan tangan gitu. Untuk tujuan dari gerakan-gerakan ini ya untuk mencegah pemendekan otot dan kerakuan pada anggota gerak. Tips dan triknya yaitu yang pertama, latihan dapat dilakukan selama 30-45 menit per sesinya. Yang kedua, jika sewaktu digerakkan mengalami ketegangan, jangan dipaksakan kayak gitu. Bisa menggunakan es batu atau ditepuk-tepuk terlebih dahulu agar ototnya mengalami relaksasi terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan lagi untuk melakukan gerakan kembali, latihan kembali. Yang ketiga, pengulangan latihan dapat dilakukan selama 10-15 kali hitungan per tiap sendinya. Yang keempat, latihan dapat dibantu oleh pendamping baik saudara atau orang tua di rumah gitu. Yang kelima, jika gerakan yang dibantu itu belum maksimal, cukup digerakkan sebatasnya saja, sebatas nyerinya kah, sebatas sakitnya kah kayak gitu. Jangan dipaksa karena nanti jika dipaksa akan mengalami cedera gitu. Yang keenam, jika gerakan latihan per tubuh itu dilakukan satu persatu bagian dulu, jika kanan dahulu seperti semisal kita memilih anggota ekstremitas atas, jika tangan kanan lebih baik tangan kanan terlebih dahulu. Jika kita melakukan latihannya di tangan kiri terlebih dahulu. Jadi selisihkan per satu bagian anggota tubuh. Yang ketujuh, ketika timbul rasa sakit atau nyeri yang tidak bisa ditahan, dapat dikonsultasikan ke dokter yang lebih lanjut agar diperiksa kembali jika mengalami gangguan yang lain. Tahapan pertama, kita akan melakukan gerakan mulai dari anggota gerak atas. Yang pertama-tama kita mulai dari jari-jari. Ada jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Kita akan melakukan gerakannya per ruas jarinya, per sendinya. Gerakan ini dilakukan 10-15 kali hitungan. Gerakannya seperti ini, yaitu menekuk, lalu kembali lagi seperti semula, menekuk lagi, lalu kembali lagi seperti semula. Itu berlaku juga pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Untuk gerakannya bisa menggunakan alat seperti botol atau gelas yang ada di rumah. Kita kasih botolnya ini di tangan pasien, lalu jika pasien masih kesulitan untuk menggenggam, kita bantu pasien untuk menekukkan jari-jarinya satu persatu. Lalu nanti kembali lagi lepas kayak gitu, dan nanti bantu pasien lagi untuk menekuk jika masih kesulitan kayak gitu. Diulangi terus menerus gitu. Alat-alat yang bisa digunakan di rumah yaitu bisa seperti botol, gelas, atau karet kayak gitu yang bisa ditarik untuk elastis. Yang selanjutnya kita akan melakukan gerakan pada pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini ada 3 gerakan, yaitu yang pertama kita menekuk ke atas, lalu kembali ke posisi semula, lalu kita akan menggerakkan rotasi. Pada gerakan ini juga 10-15 hitungan gerakan. Untuk yang selanjutnya kita dapat melakukannya di siku. Ruas sendi sikunya. Sendi sikunya ini dapat kita gerakkan dengan hitungan 10-15 kali dengan posisi menekuk, lalu kembali lagi ke posisi semula, menekuk lagi, lalu kembali lagi ke posisi semula. Untuk yang di bahu ini ada 5 gerakan, yaitu yang pertama menekuk ke atas, lalu kembali lagi ke posisi semula, lalu menjauhi titik tengah tubuh, lalu kembali lagi ke posisi semula, mendekati titik tengah tubuh, baru gerakan rotasi. Pada gerakan ini
10 sampai 15 hitungan juga digerakkan setiap sesinya. Untuk tahapan yang kedua, kita akan melakukan gerakan latihan pada anggota gerak bawah. Yang pertama itu kita mulai dari sendi pinggul terlebih dahulu. Itu ada gerakan menekuk ke atas. Gerakan ini selama 10 sampai 15 kali hitungan juga. Di 1, 2, 3, 4 sampai 10 kali hitungan atau 15 kali hitungan. Untuk yang selanjutnya gerakannya itu menjauhi titik tengah tubuh, yaitu ke samping sini. 1, 2, 3, 4. Itu dihitung 10 sampai 15 kali hitungan juga. Untuk yang selanjutnya kita ada gerakan pada sendi lutut, yaitu gerakannya seperti menekuk, lalu kembali lagi ke kondisi semula. Gerakan ini dilakukan selama 10 sampai 15 kali hitungan. Menekuk, kembali lagi ke posisi semula, menekuk, kembali ke posisi semula. Lagi untuk yang selanjutnya yaitu ada gerakan di pergelangan kakinya. Yang pertama-tama yaitu menekuk semaksimalnya kalau bisa kayak gitu. Tapi kalau tidak bisa jangan terlalu dipaksakan, nanti ototnya bisa patah. Jadi hitungan tadi 10 sampai 15 kali hitungan bisa menekuk dulu, lalu kembali lagi ke posisi semula, menekuk lagi, kembali lagi ke posisi semula, menekuk lagi, kembali lagi ke posisi semula. Dan dapat dilakukan gerakan juga berputar. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pada jari-jari, gerakan pada jari-jari kaki. Gerakan jari-jari kaki antara jari jempol sampai jari 2, 3, 4, 5 ini sama karena ruas sendinya juga satu-satu kayak gitu. Jadi nanti gerakannya itu menekuk lalu kembali lagi ke posisi semula, menekuk kembali lagi ke posisi semula, yaitu 10 sampai 15 kali hitungan. Berlaku untuk semua jari-jari kaki. Sekian, terima kasih.